Perkenalkan, nama saya Rizky Secara Ramadan dengan NIM F0402251089. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia dengan NIM F0404251063. Dan perkenalkan, nama saya Jody Daryl Nikolaus Purba dengan NIM G740125107076. Kami dari kelas SE06 Lab Kimia 2, Kelompok Kimia B, dan subkelompok B4. Adapun tujuan praktikum ini, yang pertama menganalisis perubahan fisik dan kimia yang terjadi selama proses karbonisasi, yaitu pemanasan dalam kondisi minim oksigen. Yang kedua, mengembangkan pemanfaatan prinsip-prinsip kimia dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jadi bahan yang kita gunakan ada batok kelapa, ada bensin, dan ada kertas. kemudian alat yang kita gunakan adalah toples kosong, pemantik api, dan yang terakhir adalah serbet ataupun kain. Langkah baiknya kita untuk menghancurkan kelapa terlebih dahulu untuk memudahkan proses pembakaran. Masukkan batok kelapa yang sudah dipecah-pecah ke dalam kalengnya. Kita tuang bensinnya ke dalam wadah. Bakar menggunakan alat, menggunakan media supaya tangan kita tidak terbakar. Kemudian setelah itu kita tutup dengan kain lap yang basah. Akhirnya kita mendapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya adalah bagian pembahasan. Proses pembakaran batok kelapa yang dilakukan oleh kelompok kami berlangsung selama 40 menit dengan menggunakan bensin sebanyak 500 ml sebagai bahan bakarnya. Selama 35 menit pertama, proses pembakaran dilakukan tanpa mengontrol oksigen atau pembakaran terbuka, di mana kami tidak menutup wadahnya dengan kain lap basah. Pada 5 menit terakhirnya, wadah ditutup sebagian oleh kain basah untuk mengontrol oksigen. Lalu, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan tersebut, didapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, data perubahan fisik melalui massa. Massa awal yang ditimbang adalah 500 gram. Setelah dibakar, massa batok kelapa akhirnya adalah 150 gram. Sehingga rendemen arang atau arang yang terbentuk atau massa batok kelapa yang tersisa setelah pembakaran adalah 150 gram dibagi 500 gram dikali 100%, sama dengan sekitar 30% dari massa awalnya. Massa yang hilang adalah 70% dari massa awalnya. Kemudian, data perubahan fisik lainnya adalah data sifat. Sifat diidentifikasi melalui tekstur dan warna. Sifat awal dari batok kelapa adalah bertekstur keras dan berwarna coklat. Sifat akhirnya setelah dibakar bertekstur rapuh dengan sedikit abu atau debu, serta sebagian besar warnanya berwarna hitam, dan ada sedikit bagian warnanya yang berwarna coklat, karena adanya pembakaran yang tidak merata pada batok kelapa. Kemudian, data berikutnya adalah data perubahan kimia. Nah, perubahan kimia yang terjadi dapat diidentifikasi melalui persamaan reaksi berikut. Yang pertama, komponen batok kelapa yang berfasa solid ditambah bensin ron 90 yang berfasa liquid ditambah oksigen yang berfasa gas. Sebagai reaktan menghasilkan arang atau karbon yang berfasa solid ditambah CO2 berfasa gas ditambah H2O berfasa gas ditambah gas hasil pembakaran lainnya seperti nitrogen oksida, karbon monoksida, sulfur oksida, dan sebagainya yang sebagai produk. Ialah proses pembakaran mentransformasi batok kelapa menjadi arang dengan perubahan sifat, baik kimia maupun fisik secara signifikan, yaitu dari batok kelapa yang keras, padat, dan tercampur bensin, menjadi rapuh dan sebagian menjadi gas. Selain itu, rendemen arang yang dihasilkan dipengaruhi oleh kadar air awal bahan, lama pembakaran dan suhu pembakaran. Terakhir, kualitas arang yang dihasilkan dapat dikenali oleh beberapa faktor, yaitu warna arang, bunyi arang saat diketuk, dan teksturnya.